Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Gimana kabarmu, Lur? Virgo, Juli 2026. Oke, boleh deh absen dulu dari kota mana saudara yang hadir. Absen dulu boleh. Gimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, Lur ya. Virgo. Wow. Ada apa ini? Oke. Virgo biasanya logikanya tinggi. Gimana nih, Virgonya udah sembuh belum nih? Sembuh dari apa sih? Ya, sembuh dari pola-pola lama gitu, yang maunya didengar tapi tak mau mendengar gitu ya. Selamat datang untuk kamu-kamu yang baru hadir. Selamat datang di channel Mode Blak-Blakan ya. Blak-Blakan apa adanya. Oke. Wow. Oke. Virgo, Juli 2026. Satu petunjuk yang sangat kuat sekali adalah kamu jangan sembrono, jangan gerusa-gerusu, jangan sekarapmu sendiri. Ya, segala hal dalam segi keputusan, kamu harus benar-benar berpikir dalam hal apapun, terutama masalah keuangan juga. Ya, keputusan keuangan harus benar-benar kamu pikir panjang kali lebar, untung rugi, baik buruk. Kayak gitu. Jelas kenapa? Karena sedikit saja kamu salah langkah atau kamu terburu-buru, ini akan menjadi sesuatu yang sulit atau runyam. Begitu. Kemudian, Virgo, fokus ke dirimu dulu untuk di awal bulan. Kamu perlu mengamati kondisi kamu. Jika mungkin beberapa hari ini kamu mengalami kondisi di mana kamu kayak sulit sekali konsentrasi, fokusnya sering terpecah-pecah, ya kan? Atau misalkan mau ibadah pun kayak kosong, kayak nggak ada moodnya, kalau nggak ada semangatnya, ibadah pun juga kerasa kayak flat banget, kayak nggak ada gairah. Dan hampa aja, batinmu mungkin hampa, ngerasa kosong, pikiranmu kadang melayang nggak jelas. Atau mungkin kamu kebayang-bayang wajah seseorang gitu. Dan anehnya, setiap saat kamu suka banget kebayang-bayang dengan wajah seseorang tersebut. Oke. Itu beberapa hal yang kusebutkan ya. Jika itu hal-hal yang kusebutkan tadi, kalau mau dijawab dengan versi ilmiah itu bisa, versi tidak ilmiah juga bisa. Versi ilmiah ini apa? Biasanya tentang psikologi, saraf, dan lain sebagainya, tentang sains. Ya. Yang non ilmiah ini biasanya tentang metafisika. Dan terkadang kita perlu kedua hal itu. Gitu loh. Mengenai, oh, gaib itu nggak ada, hantu itu nggak ada, ini itu urusan lu gitu ya. Itu kembali ke diri masing-masing gitu ya. Karena ya kembali ke diri masing-masing lah ya. Tapi ingat ya, tidak selalu tentang metafisika juga. Makanya tadi kedua hal ini perlu ya, ilmiah dan non ilmiah. Sorry kalau berisik karena aku siang nih readingnya, jadi banyak lalu lalang kendaraan atau suara, sorry ya. Ya semoga suaraku masih terdengar jelas. Oke, terus gini deh. Ini sebenarnya faktornya banyak ya. Jika mau dikupas tuh banyak banget nih faktornya. Cuman gini aja, sederhananya bagaimana obatnya?
Aduh, sorry. Bagaimana obatnya? Ya kamu perlu meditasi, ya meditasi dengan ajaran agama masing-masing. Kalau yang muslim ya udah zikir, ya. Tapi ini tambahin yaitu media atau sarana air dan garam gitu. Ini tak bagi, ini cuman berbagi, tidak ngajarin, tidak guruin kamu-kamu yang pinter-pinter enggak ya. Yang udah pinter ya sudah. Oke. Jadi tadi ya, em, kalau bisa sih pakai garam kasar ya. Tahu kan garam kasar? Jangan garam halus ya, karena garam halus tuh kayaknya sudah melalui begitu banyak proses. Jadi apa ya, kadar kadar energinya itu kayaknya kurang gitu loh ya. Kurang greget aja sih kalau garam halus itu. Jadi garam yang kasar ya. Kamu ambil 7 butir, kan butirannya banyak tuh, ambil 7 aja. Kamu itu ngambil 7. Ya, setiap kamu ambil satu butir itu kamu bacakan ya apapun itu yang kamu yakini lah gitu ya. Kamu bacakan sesuatu yang kamu yakini lah gitu. Yang dari Alkitab lah yang jelas ya. Kamu bacain dari kitab kamu bacain di situ. Udah, 7. Masukin gelas, diisi air, udah. Ketika kamu meditasi, ya untuk muslim contohnya zikir, ya kamu taruh aja depan kamu. Setelah selesai zikir, kamu tiupkan ke dalam gelas, ya kamu minum airnya itu. Udah. Itu kamu terus rutin lah, jalanin lah. Gitu. Setiap hari lah kalau bisa. Gitu. Ya, dengan keyakinan penuh, semoga dengan perantara air ini bisa membuat dirimu menjadi jauh lebih baik dan bisa menemukan berbagai petunjuk untuk kedepannya. Kayak gitu. Tapi sesuaikan dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing lo ya. Gitu. Karena ya gini sih. Kalau misalkan ini metafisika, ini Virgo loh ya. Virgo tuh logikanya kuat loh. Jadi kayaknya apa ya, kalaupun ada sesuatu yang metafisika menyerang Virgo, butuh kekuatan yang gede untuk nyerang Virgo itu. Karena terkadang gimana ya, ndablek lah bahasanya. Itu. Ya udahlah, ada tentang apa, cuman aku bisa kasih gambaran kayak gitu. Jika kamu mengalami suasana hati dan kondisi dirimu kok aneh banget gitu loh untuk di minggu pertama di Juli itu, ya itu tadi ya. Fokusnya ke meditasi aja gitu. Karena insya Allah ya, dengan kita berlindung dan punya keyakinan penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun itu, sesuatu yang mungkin gak bisa dijelaskan kata-kata, ya kita serahkan kepada Tuhan itu sendiri. Ya, biarkan Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu itu. Itu nanti kamu juga bisa lebih enak lagi. Kalau nggak percaya, praktekin aja. Ya, simple. Oke, lanjut lagi. Di sini Virgo harus hati-hati dengan orang yang bermuka dua. Banyak kebohongan di sini. Ya udah waktunya kamu pergi. Gini, beberapa di antara Virgo di bulan ini akan pergi atau memutuskan hubungan dengan orang toksik. Orang bermuka dua, pokoknya orang-orang negatif itu. Virgo akan pergi, entah itu circle, entah itu teman, atau mungkin pasangan, itu akan bye. Karena ada beberapa di antara Virgo yang sudah waktunya kamu terbang bebas, terbang setinggi-tingginya, lepaskan dirimu dari segala belenggu dan jeratan orang-orang yang manipulatif atau mungkin narsistik ya. Virgo bulan ini feelingnya kuat, tumben. Tumben gitu. Ya, biasanya ya gitulah gitu. Tumben feelingmu kuat gitu. Intuisimu juga cukup oke gitu loh ya. Jadi patokannya kepada intuisi kamu, karena yang paling jujur dalam diri manusia adalah hati. Tapi seringkali manusia itu mengakali suara hatinya sendiri. Gitu. Dalam hati mengatakan, ih ini rotinya enak. Tapi mulut mengatakan, aduh, ketumbur. Mulut mengatakan bahwa rotinya asem, rotinya pahit. Ayo, siapa nih yang kayak gitu? Banyak. Gitu. Ngapain bohongin dirimu sendiri? Kamu suka bohongin diri sendiri sama dengan menanamkan penyakit dalam dirimu sendiri. Jangan sepelekan hal itu. Makanya belajarlah untuk jujur dari apa yang kau rasakan dan apa yang kau ucapkan. Ya, ketika kamu bisa menerapkan hal itu, maka
kamu akan sangat berhati-hati dalam berucap. Kamu menjadi orang yang jauh lebih elegan dan juga misterius nantinya. Gitu. Ngomongnya hati-hati nantinya. Itu jauh lebih bagus, ya. Oke, Virgo, itu sih ya. Kembali ke situasi kamu masing-masing ya. Jika kamu merasa, aduh, pokoknya kamu gimana ya? Ini untuk kamu yang mungkin sudah lama banget ya terjebak dalam jebakan orang di mana kamu sampai detik ini mungkin kamu bingung. Ketika kamu mau menyalahkan bahwa dia itu nggak baik, tapi kadang hati mengatakan itu baik. Atau sebaliknya, pikiranmu merasa bahwa itu baik, dia itu baik ya. Tapi hatimu mengatakan bahwa dia itu nggak baik. Nah biasanya kalau kamu ketemu dengan atau terjebak dengan orang-orang dengan seperti itu, artinya ada kemungkinan ya, ini kemungkinan ya, orang itu narsistik. Ya, NPD lah. Itu hati-hati, hati-hati. Ya, Virgo bulan ini kamu nggak punya banyak teman, nggak terlalu bergaul, itu is okay. Kamu sendiri pun juga is okay banget loh. Ya, untuk bulan ini deh, kamu nggak apa-apa, bagus malahan. Karena itu akan menjaga kamu, melindungi kamu dari orang-orang yang negatif. Begitu. Ya, Lur. Oke. Dan juga memang di sini nanti beberapa di antara Virgo perlu dan harus memberanikan diri dan menguatkan mental untuk melakukan suatu tindakan. Ya biasanya tindakan yang paling sulit itu adalah pergi dari seseorang yang mungkin sudah lama kamu kenal. Ya kalau nggak bisa pergi ya menghindar aja lah itu, menjaga jarak gitu. Karena jujur toksik banget, dan sangat-sangat toksik. Ya kamu juga ya kamu sendirilah ngerti di situ ya. Dan juga untuk masalah karir di sini memang ada peluang baru, ada tawaran baru, tapi tergantung dari Virgonya. Karena juga kamu harus berusaha satu, yang kedua kamu juga harus eh, memperluas komunikasi kamu dengan banyak orang, terutama teman-teman. Karena di sini ada tawaran job itu melalui perantara seseorang gitu. Ya, yang penting lu jangan males dan lu harus berusaha. Kalau memang kamu butuh kerjaan ya kamu harus turun ke lapangan, tanya bila perlu gitu. Ya tanya apa sih? Ya misalkan nih kamu butuh banget kerjaan, ya lu datang ke tempat-tempat, ya entah itu perusahaan, rumah makan atau apapun itu, kamu datang ke situ tanya, Pak, Bu, ada lowongan nggak? Kalau ada ya kamu buat lamaran masukin. Kalau nggak ada kamu cari lagi yang lain. Kayak gitu. Kalau cuman menunggu malaikat datang memberikanmu kerjaan, ya wah, mampus aja lah, nggak makan nanti. Ya, butuh effort, buang gengsinya. Ya orang gengsian nggak makan, serius. Ya bisa pun makan mungkin dari orang juga dikasih gitu. Oke lanjut ya. Jadi itu ya untuk gambaran-gambaran dari karir, mulai ada perubahan membaik, dan juga kamu akan banyak mengerti. Ada clue lagi di sini ya Virgo ya. Dalam situasi karir itu kamu akan merasa jauh lebih mendalam lagi dari sebelumnya. Kamu akan merasa bahwa ya mungkin sebelumnya sudah dikasih gambaran sama alam si A si begini, si B begini, ini akan lebih dalam lagi gitu loh. Ya, ada sesuatu yang akan terbuka lagi. Oh ternyata dia seperti ini loh toksiknya, gitulah ilustrasinya. Ya, ya kembali ke diri kamu lagi sih. Gitu. Oke. Wah, jujur sih banyak kepalsuan ya. Heran saya mah hati-hati Virgo, hati-hati. Semua Virgo hati-hati, hati-hati dengan penipuan, scam, kepalsuan ya gitu. Pokoknya hati-hati banget ya. Teliti lah bulan ini. Biasanya Virgo kan teliti ya orang-orangnya ya. Saking telitinya makanya Virgo terlalu perfeksionis gitu. Cuman ya sudahlah. Ya yang tahu hal negatif dalam dirimu ya kamu sendiri, ya kamu perbaiki sendirilah. Itu hati-hati banget dengan itu.
Jujur rezekinya bagus, bulan ini rezekinya bagus, tapi entah kenapa kayak ya itu eh dikelilingi oleh energi-energi kepalsuan gitu loh. Makanya Virgo harus cermat ya bulan ini supaya kamu nggak tertipu orang lagi. Ingat yang sudah-sudah, ya ingat yang sudah-sudah. Jangan mau tertipu, jangan mau dibohongin orang lagi sekecil apapun lah ya. Ya bahasa simpelnya ada uang ada barang itu aja. Paham lah ya. Harus paham dong, nggak paham ya wis. Oke. Bulan ini bulan spiritual untuk Virgo. Jujur, selama aku ngereading baru ini kayak ngucapin kayak gini ya. Serius, ini bulan spiritualnya Virgo. Kalau kamu bisa manfaatkan bulan ini untuk mendalami spiritual kamu atau rajin dengan ibadah malam kamu, kamu akan merasakan banyak hal yang istimewa yang nggak akan bisa kujelaskan di sini dan hanya kamu yang merasakan betapa bahagianya, betapa luar biasanya kamu akan melihat itu semua, tapi dengan catatan kamu konsisten. Ya, itu. Virgo yang single, hati-hati dengan kepalsuan. Udah sama dengan ini pokoknya. Kepalsuan dan kepalsuan. Jangan mudah percaya sama orang, khususnya bulan ini. Bu, itu saudaramu sendiri ya perlu kamu analisa lagi. Ngono, begitu. Ya sebenarnya Virgo tuh ngerti ya. Dan, gimana ya? Virgo tuh sebenarnya udah tahu lah kondisinya gimana dan apa yang harus diambil dan harus bagaimana. Virgo tuh tahu, tapi terkadang Virgo tuh membutuhkan dukungan dari seseorang gitu. Misalkan nih, Virgo ngerasa, kok hawanya dingin ya di sini ya. Itu dalam hati Virgo, Virgo tuh sebenarnya udah tahu bahwa hawanya tuh dingin. Cuman terkadang butuh kepastian. Akhirnya Virgo nanya lah sama teman sebelahnya, dingin gak sih? Kamu ngerasa dingin juga gak sih? Oh iya, aku ngerasa dingin. Nah disitulah Virgo baru ngerasa, oh iya bener nih, gitu. Dan anehnya, pola-pola itu sering banget terjadi. Ya, itu ilustrasi ya. Itulah artinya di sini tuh sebenarnya kamu udah tahu mau kemana, jalanmu kemana, dan termasuk orang-orang toksik itu kamu tahu banget orangnya kayak gimana. Lu ngerti, Virgo tuh analisis. Banyak banget orang-orang Virgo tuh yang eh ya kayak detektif Conan kalau menurutku sih. Kayak bisa aja lu nemuin aneh gitu. Kadang dapet aja sih Virgo tuh gitu loh. Apalagi Virgo kalau udah ngulik orang ya. Udah mengulik seseorang itu, waduh. Tapi ya sehebat-hebatnya manusia, tapi ada tetap ada sisi lemahnya juga ya. Di sini hati-hati ya, pokoknya Virgo ya. Ini tak kasih sedikit tips atau clue ya. Tapi kembali ke kamu lagi ya, tidak untuk kamu yakini, tidak untuk kamu percayai. Ya kamu percaya ya hanya dengan dirimu sendiri, dengan dirimu sendiri. Ini tentang sesuatu yang metafisika. Ya, mungkin akan terdengar aneh ya. 2026 kok masih ada orang-orang yang pakai-pakai biar auranya menarik atau mungkin bahasanya pelet-pelet ya dan sebagainya. Ya memang masih ada, Bro. Dan itu bener-bener real gitu. Tapi itu bisa tetap bisa dideteksi kok gitu. Tetap bisa dideteksi. Karena biasanya sihir-sihir seperti itu ya. Ketika kamu deket sama si pelaku sihir, ya kamu ngerasa biasa aja gitu. Atau mungkin ngerasa kayak bosen gitu. Cuman ketika lo jauh, wah ini gitu. Ketika jauh nih ngerasa kayak kebayang, pengen deket, kangen berat banget sama dia. Cuman ketika udah ketemu ya udah kayak biasa, nggak ada ngerasakan sensasi yang kuangan berat itu nggak ada. Nah biasanya kayak gitu. Ya hati-hati aja sih kalau menurutku sih ya gitu. Ketika kamu, makanya ini peran logika itu perlu kita gunakan ya. Kalau kamu ngerasa deket sama orang lah kok ini baru beberapa hari, tapi kamu kok ngerasanya
kayak beda banget gitu. Kamu ngerasa bahwa kayak dia itu adalah seperti suamimu atau istrimu misalkan ya. Kamu sayangnya tinggi banget padahal baru beberapa hari ya. Aneh kan? Sedangkan manusia itu dalam proses cinta itu ada prosesnya gitu loh, Bro. Ya dari kenal, komunikasi, ya kan. Kemudian timbullah perasaan nyaman. Setelah nyaman muncul perasaan sayang dulu biasanya ini. Ya, kemudian muncullah perasaan cinta. Baru yang terakhir adalah puncaknya cinta, yaitu keintiman. Jadi cinta tuh punya proses, cuman kalau cinta itu begitu cepat dirasakan dan begitu dalam dengan hitungan sangat cepat, aneh. Gitu sih. Ya, lo mau kembali ke kamu lagi ya gitu, karena kembali ke dirimu lagi gitu. Karena memang nggak masuk akal, iya memang nggak masuk akal, nggak logis, ya memang nggak logis, ya namanya juga metafisika. Mau dicerna pakai hal logis nggak akan ketemu, gitu loh. Gitu. Tapi kembali ke diri masing-masing ya, yang jelas sih aku cuman kasih gambaran aja, yang penting lu hati-hati dengan orang-orang yang terkoneksi sama kamu di bulan ini aja. Yang penting kamu harus cermat, jangan mudah terlena, jangan mudah kebawa suasana juga ya. Cinta bukanlah segalanya, itu yang perlu diperhatikan untuk Virgo. Ya, kamu bawa happy, kamu bawa fun, ya gitu sih. Kemudian untuk hubungan Virgo, ya jujur ini banyak banget ketoksitan banget di dalam hubungan ini karena kepalsuannya banyak banget kebohongan di sini dan dan akan terbongkar nanti secara perlahan satu persatu. Ya semoga dari Virgo itu sendiri nggak kaget, tapi ini vice versa, bisa Virgo bisa pasangan Virgo, aku nggak tahu siapa di antara kalian berdua yang penuh dengan kebohongan, yang renung sendiri, yang renungin dirimu sendiri aja sih gitu. Dan memang akan terendus kebohongan-kebohongan ini, yes gitu ya, akan terendus. Kemudian yang perlu diperhatikan, kenapa kamu susah pergi dari seseorang ya, ya mungkin ini bisa kita tarik dari arah ilmiahnya, secara sainsnya, mungkin secara psikologinya gitu, bisa juga ke arah itu sih. Ya kembali ke kamu lah gitu. Kalau kamu mulai ngerasa banyak tidak nyaman dengan seseorang, tapi kamu kok nggak bisa pergi-pergi dari orang tersebut, ya kamu harus berpikir dari sudut pandang yang berbeda, kamu gunakan akal sehat dan logika kamu, ya gitu. Apa sih yang spesial dari dia? Kenapa biasanya seseorang susah pergi itu karena ada sesuatu yang mungkin kayak membekas, ya contohnya nih, misalkan pernah kikuk-kikuk sama dia, tumpak-tumpak nono kayak kan gitu kan. Kayak gitu. Ya biasanya kalau udah melakukan hal-hal yang sifatnya intim, itu ikatan batin tuh jauh lebih kuat. Itu sih. Jadi tidak selalu tentang metafisika, ya, itu. Dan juga tentang psikologi. Psikologi ini mungkin kebiasaan yang dia lakukan kepada kamu gitu. Mungkin dia bisa berperan sebagai seseorang yang sangat-sangat hangat ke kamunya gitu. Jadi secara dopaminnya kamu kayak ke dia terus gitu loh. Gitu sih. Jadi banyak faktor ya. Makanya kamu perlu memperluas pikiran-pikiran kamu untuk menggali segala situasi dan kondisi ya, Virgo. Begitu. Oke. Ya, ini sih yang bisa kubahas ya. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi the next time. Bye-bye semuanya.